Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang model-model pengelolaan kelas. Perkenalkan, nama saya Nio Majid Saputro, NIM 1813300000319. Langsung saja kita belajar dengan model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Andi Wiyani 2013 130. Yaitu 1. Pengaturan tempat duduk, 2. Gaya penataan, 3. Prinsip penataan kelas, 4. Manajemen kelas. Langsung saja kita ke pengaturan tempat duduk. Tempat duduk siswa didesain agar siswa merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Kemudian didesain ringan agar mudah diatur dalam beberapa bentuk formasi. Ya, pertama, formasi tradisional, formasi auditorium, formasi chevron, formasi bentuk U, formasi meja pertemuan, formasi konferensi, formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping, formasi tempat kerja, formasi kelompok untuk kelompok, formasi lingkaran, dan terakhir formasi peripheral. Langsung saja kita pembahasan ke nomor 1, yaitu formasi tradisional atau konvensional. Formasi tradisional merupakan formasi dari masa ke masa, seperti pada gambar di samping. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Formasi auditorium hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya yaitu bisa dilihat dari gambar pada tempat duduk. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Diakui ataupun tidak, pada kondisi tertentu formasi kelas tradisional kurang memadai untuk menjadikan kegiatan belajar efektif, yaitu kegiatan belajar yang menjadikan siswa aktif apabila jika jumlah siswa melebihi standar yang telah ditentukan atau terlalu lebih banyak. Yang keempat, formasi bentuk U. Bisa dilihat pada gambar. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa. Nah, lihat pada gambar. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang selanjutnya formasi konferensi. Bisa dilihat gambarnya. Formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian guru mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Bisa dilihat pada gambar. Hal tersebut disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan.
guru. Bisa dipahami pada gambar yang tertera di video ini. Yang selanjutnya, formasi tempat kerja. Bisa dilihat gambarnya formasi bentuk tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer maupun mesin ataupun saat praktek laboratorium. Yang selanjutnya, formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran bercepat maupun observasi kelompok. Bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya, formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran mengajar dalam satu kelompok yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar. Bisa dilihat formasi lingkaran pada gambar. Yang terakhir, formasi paropial. Orang guru menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis menggunakan formasi tempat duduk paropial, yaitu menjadi meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursi secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Yaitu selanjutnya, gaya penataan. Itu gaya auditorium, gaya tatap muka, gaya offset, gaya seminar, dan terakhir gaya klaster.